Assalamualaikum teman-teman. Alhamdulillah kita masih berjumpa lagi. Video kali ini adalah ringkasan materi Hidup Bersama Alam IPAS kelas 3 SD Kurikulum Merdeka. Yuk disimak video pembelajaran berikut ini. Teman-teman jangan lupa untuk di like, subscribe, dan share ke teman kalian ya, agar aku makin semangat untuk bikin video pembelajaran selanjutnya dan channel ini makin berkembang. Tujuan pembelajarannya teman-teman diharapkan bisa menganalisis komponen biotik dan abiotik dalam suatu ekosistem, mengetahui peranan komponen dalam suatu ekosistem, dan dapat menganalisis keterkaitan dan hubungan yang terjadi antar komponen pada suatu ekosistem. Suatu makhluk hidup bisa disebut sebagai individu. Jika makhluk hidup sejenis ini berkelompok, kita sebut sebagai populasi. Lingkungan tempat tinggal makhluk hidup disebut habitat. Pada suatu habitat hidup berbagai macam populasi makhluk hidup. Sekelompok makhluk hidup yang berbeda jenisnya dan hidup berdampingan kita sebut sebagai komunitas. Teman-teman, ada yang tahu apa itu ekosistem? Ekosistem adalah hubungan antar komunitas makhluk hidup dan benda tidak hidup di suatu lingkungan. Contohnya, ikan yang membutuhkan air untuk tinggal, manusia dan hewan membutuhkan udara untuk bernapas, serta tanaman yang membutuhkan matahari dan tanah. Macam-macam ekosistem. Yang pertama, ekosistem sawah. Yang kedua, ekosistem danau. Yang ketiga, ekosistem padang rumput. Yang keempat, ekosistem hutan. Yang kelima, ekosistem gurun. Yang keenam, ekosistem laut. Biotik dan abiotik. Di alam, makhluk hidup disebut sebagai komponen biotik. Namun, untuk benda-benda alam lainnya yang bukan makhluk hidup disebut komponen abiotik. Contoh komponen biotik terdiri atas makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Contoh komponen abiotik terdiri atas benda-benda tidak hidup, diantaranya air, tanah, udara, dan cahaya. Komponen abiotik juga berperan sebagai kebutuhan hidup makhluk hidup. Contohnya, air sebagai kebutuhan minum dan tempat tinggal hewan air. Tanah dibutuhkan oleh tumbuhan, batu sebagai tempat berlindung hewan. Manusia juga bisa membuat ekosistem tiruan. Akuarium dibuat mirip seperti ekosistem bawah laut. Kolam ikan dibuat menyerupai ekosistem danau. Setiap komponen memiliki peran dalam suatu ekosistem. Makhluk hidup bergantung dengan komponen lain untuk bertahan hidup. Contohnya yaitu hewan dan manusia membutuhkan tumbuhan dan hewan lainnya sebagai sumber makanan. Membutuhkan pohon untuk tempat tinggal. Cacing membuat tanah subur bagi tumbuhan. Simbiosis antar makhluk hidup. Hubungan yang khas antar makhluk hidup disebut simbiosis. Simbiosis bertujuan sebagai usaha makhluk hidup untuk bertahan hidup di lingkungannya. Simbiosis dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada simbiosis mutualisme, yang kedua simbiosis komensalisme, yang ketiga simbiosis parasitisme. Mari kita akan bahas ketiga simbiosis tersebut. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antar makhluk hidup yang saling menguntungkan. Serangga seperti kupu-kupu dan lebah mendapatkan sumber makanan dari bunga. Saat menghisap nektar, kupu-kupu akan membantu bunga melakukan perkembangbiakan untuk menghasilkan biji. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antar makhluk hidup yang hanya menguntungkan satu pihak. Contoh, anggrek atau tumbuhan paku sering menempel pada pohon yang tinggi. Tujuannya untuk mempermudah mendapatkan cahaya matahari. Hal ini karena batang tanaman ini tidak tinggi. Pohon tidak mendapatkan keuntungan, tetapi tidak juga mendapatkan kerugian. Dan yang terakhir, simbiosis parasitisme adalah hubungan antar makhluk hidup yang menguntungkan satu pihak
dan merugikan pihak lain. Contohnya, semua hewan yang dihinggapi kutu selalu dirugikan. Kutu menghisap darah dari tubuh hewan. Kutu diuntungkan karena memperoleh makanan. Namun, hewan yang dihinggapinya menjadi gatal dan luka di kulitnya. Setelah kita membahas materi hidup bersama alam, mari kita merefleksikan dengan menjawab soal-soal yang ada di buku kalian. Apa itu komponen biotik dan abiotik? Jawabannya, komponen biotik adalah komponen yang merupakan makhluk hidup, sedangkan komponen abiotik adalah komponen lain yang bukan merupakan makhluk hidup, seperti tanah, cahaya matahari, air, udara, dan sebagainya. Menurut kalian, apakah sampah termasuk komponen abiotik? Mengapa demikian? Jawabannya adalah iya, karena sampah adalah benda mati. Apa saja kebutuhan setiap makhluk hidup dalam suatu ekosistem? Jawabannya, campuran antara komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik bisa sebagai kebutuhan makanan, komponen abiotik sebagai tempat tinggal, sumber energi, dan sebagainya. Menurut kalian, apakah manusia bagian dari sebuah ekosistem? Mengapa demikian? Jawabannya, ya, karena berinteraksi dengan makhluk hidup dan komponen abiotik lainnya pada lingkungan. Menurut kalian, apakah sampah memiliki peranan dalam ekosistem? Jawabannya adalah sampah organik seperti kotoran hewan, daun-daun mati, dan sampah makanan berperan dalam menyuburkan tanah jika dijadikan pupuk. Sampah plastik merusak tanah, mengganggu makhluk hidup, dan mencemari lingkungan. Sampah makanan pun bisa mencemari lingkungan jika tidak diolah. Apa aktivitas manusia yang bisa menambahkan komponen dalam ekosistem? Jawabannya, berkebun, memiliki peliharaan, membangun, dan lain sebagainya. Apa aktivitas manusia yang bisa mengurangi atau menghilangkan komponen dalam ekosistem? Jawabannya adalah bisa pembakaran hutan, membuat lahan perkebunan, pembangunan, dan sebagainya. Apa aktivitas yang berdampak negatif pada ekosistem dan mengapa? Jawabannya adalah bisa penebangan hutan liar, pemburuan liar, membuang sampah sembarangan, mencabuti tumbuhan untuk iseng, membakar hutan, dan sebagainya. Untuk membakar hutan, selain akan mengurangi populasi tumbuhan, dampak terhadap komponen abiotik yaitu udara. Asap kebakaran membuat polusi udara dan mengganggu makhluk hidup yang ada di sekitar hutan. Apa peran manusia dalam sebuah ekosistem? Menjaga keharmonisan ekosistem, contoh aktivitas bisa beragam, bisa dengan merawat komponen-komponen yang ada di dalamnya, tidak merusak, dan sebagainya.